Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah para sahabatku sekalian, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang kemunculan Dajjal. Pada hari ini kita akan membahas siapakah sebenarnya Dajjal dan bagaimana ciri-cirinya, juga apakah misi Dajjal di dunia ini, dan bagaimana akhir kematian Dajjal nanti. Baiklah sahabatku sekalian, salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah Allah memunculkan sebuah makhluk yang bernama Dajjal. Kemunculan Dajjal ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan bahwa Dajjal adalah untuk mengajak umat manusia kepada kesesatan, dan dia tidak akan segan-segan untuk membunuh siapa saja yang membangkang akan perintahnya. Ada banyak hadis yang menuturkan tentang siapa sebenarnya Dajjal dan bagaimana kelak dia muncul, serta tragedi apa aja yang diakibatkannya. Di dalam buku tafsir Al-Usir, al-akhir dari ayat Al-Karim menjelaskan tentang munculnya Dajjal yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma baina khalqi adama ila qiyamis saati khalqi akbaru minad dajjal. Yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa yang dimaksud yang di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Lalu bagaimanakah ciri-ciri tentang Dajjal tersebut? Dajjal adalah seorang laki-laki dari keturunan Adam yang keluar pada akhir zaman nanti. Disebutkan di antara kedua matanya tertulis huruf kafara yang berarti dibaca kafir. Dan yang bisa membaca kata kafir di antara kedua mata Dajjal adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Mata sebelah kanannya buta dan biji matanya bagaikan buah anggur yang mengapung. Dikabarkan saat pertama kali Dajjal keluar, maka dia mengaku sebagai orang yang soleh. Lalu seterusnya dia mengaku sebagai seorang nabi. Dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Misi Dajjal adalah dia mendatangi suatu kaum. Dan apabila suatu kaum itu menolak akan ajakannya, maka Dajjal pun pergi meninggalkan mereka. Lalu yang terjadi adalah barang-barang harta mereka semuanya lantas mengikut kepada Dajjal, sehingga mereka tidak memiliki apapun juga. Dan apabila Dajjal mendatangi suatu kaum yang lain, dia mengajak mereka untuk ajarannya, dan mereka mau menuruti perkataan Dajjal,
apalagi mempercayainya, maka Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Jika Dajjal memerintah bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dari dasar bumi. Dan juga Dajjal akan mendatangi manusia dengan membawa air dan membawa api. Api yang dibawanya sebenarnya adalah air yang dingin, sedangkan air yang dibawanya adalah api. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa saja yang mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seorang yang mendatangi dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lantas dia mengikuti disebabkan syubhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu Daud. Berita tentang kemunculan Dajjal ini telah diriwayatkan dalam riwayat hadis yang sangat banyak, sampai-sampai derajat hadis yang mutawatir. Hadis yang membicarakan tentang Dajjal pun berasal dari kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, kita wajib mengimaninya. Dan siapa saja yang meragukan tentang kemunculan Dajjal ini, maka ia adalah termasuk salah seorang yang mengingkari hadis-hadis Rasulullah. Al-Qadi mengatakan, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan sebagainya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran bahwa Dajjal adalah benar adanya. Dajjal adalah benar-benar manusia. Allah mendatangkannya untuk menguji para hambanya. Allah memberikan kepada Dajjal sebagai ilahiyah ketuhanan, yaitu Dajjal dapat menghidupkan seseorang yang sebelumnya telah dia matikan. Dajjal juga dapat menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman dan menyuburkan kebun, menjadikan api, dan menjadikan dua macam sungai. Kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan yang di dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit, dan tanah pun akan tumbuh tanaman, namun semua yang dilakukan Dajjal adalah atas kehendak Allah jua. Namun dikabarkan, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkan berbagai macam urusannya, melainkan Nabi Isa alaihi salam. Allah pun akhirnya mengkokohkan hati orang yang beriman. Inilah mazhab ahlu sunnah, keyakinan para pakar hadis, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri Dajjal seperti yang ditulis dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Pertama, Dajjal adalah pemuda berambut keriting dan bermata satu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan kemudaratan kalian. Karena jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul, sedangkan saya tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap muslim wajib membela dirinya. Dan Allah lah yang menjaga setiap seorang muslim sepeninggalanku nanti. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting, dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke segala penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ciri yang kedua yaitu Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda bahwasanya Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Maka Rasulullah SAW menjawab, 40 hari itu sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun. Sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan. Sehari ada yang lamanya dengan 1 minggu. Sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. 3. Tentang kecepatan Dajjal berlari. Kecepatan Dajjal seperti hujan disertai angin yang besar. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kecepatan Dajjal dan bala tentaranya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan perjalanan Dajjal dan pasukannya di muka bumi? Maka Rasulullah SAW bersabda, Dajjal berjalan seperti hujan yang diiringi dengan angin yang besar. Keempat, Dajjal mampu menurunkan hujan. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Dajjal memerintahkan kepada langit untuk hujan, lalu maka turunlah hujan. Dan apabila dia memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu dengan suburnya. Sehingga ternak-ternak mereka berkembang dengan pesat dan bertumbuh gemuk-gemuk, serta berlimpah air susunya. Kelima, Dajjal mampu menyuburkan tanah yang tandus. Bila Dajjal melewati suatu kampung dan menyeru mereka, tetapi mereka menolaknya, maka harta benda mereka, yakni ternak mereka, akan mengikuti Dajjal, sehingga mereka tidak mempunyai harta lagi. Tidak ada satupun yang tersisa dari milik mereka. Dan bila Dajjal melewati suatu daerah yang tandus, maka dia berkata, keluarlah semua. Maka perbendaharaan itu maka keluar semuanya dari bumi yang tandus dan muncul lalu mengikuti Dajjal bagaikan lebah yang mengikuti ratunya. Keenam, Dajjal mampu menghidupkan orang mati. Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal memerintahkan orang untuk memburu seorang laki. Lalu lelaki itu dipukulnya dengan pedang hingga terpotong menjadi 2 bahagian dan terpental dalam keadaan yang jauh. Kemudian Dajjal memanggilnya. Ternyata lelaki itu hidup kembali dan datang kepadanya. Ketujuh, Dajjal membawa air dan api. Dari Huzaifah, dari Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, ia membawa air dan api. Yang kelihatannya api adalah air dingin, dan yang kelihatannya air adalah api. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, Dajjal mata kanannya adalah buta. Dari Abdullah berkata, Dajjal disebut-sebut di sisi Nabi SAW. Lantas Rasulullah SAW berkomentar, Allah tidak samar bagi kalian, Allah tidak buta. Sebelah sambil beliau mendemonstrasikan dengan tangan dan ke matanya. Dan bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal adalah buta mata kanannya, seolah-olah matanya seperti anggur yang menjorok. Hadis riwayat Bukhari. Kesembilan, Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kemelut Al-Masih Ad-Dajjal tak akan memasuki kota Madinah, sebab ketika itu Madinah mempunyai 7 pintu, yang setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Hadis Bukhari. Tentang kematian Dajjal, dikisahkan ketika Nabi Isa alaihi salam diturunkan Allah ke bumi, yaitu pada akhir zaman nanti, maka para ulama sepakat tentang mengenai kematian Dajjal adalah di tangan Nabi Isa alaihi salam. Dan dikisahkan bahwa ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah waktu subuh. Dan dikala itu kaum muslimin pun telah bersiap-siap untuk sholat subuh dan sekaligus memerangi Dajjal. Lalu Nabi Isa alaihi salam pun sholat di belakang orang soleh kaum muslimin. Dan ketika Dajjal mengetahui turunnya Nabi Isa alaihi salam,
maka Dajjal melarikan diri. Lantas Nabi Isa pun mengejar Dajjal, dan akhirnya Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membuka pintu gerbang. Maka kaum muslimin pun melaksanakannya, dan ternyata benar, di balik pintu gerbang itu Dajjal telah bersembunyi. Lantas Dajjal pun kembali berlari. Dajjal melarikan diri dari kejaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun terus mengejar Dajjal, dan akhirnya Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di Bab Lut di timur. Lalu di sanalah Nabi Isa membunuh Dajjal dan semua para pengikut-pengikutnya dari golongan orang-orang Yahudi. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa diterangkan oleh di antaranya adalah kedua hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara kedua orang pun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela dan menjaga kalian. Namun Dajjal keluar adalah sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah matanya, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya, hingga ke Syam tempat kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Berikut amalan terhindar daripada fitnah Dajjal. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa fitnah Dajjal adalah merupakan fitnah yang terbesar bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kaum muslimin agar dapat terhindar daripada fitnah Dajjal. Berikut ini doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar daripada fitnah Dajjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihil dajjal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selain rutin membacakan doa tersebut, bagi setiap muslim juga dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi agar terbebas daripada fitnah Dajjal. Di dalam kitab Al-Muqtaharah karya Al-Hafiz Al-Diyahlul Maqdisi disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Manzur ibnu Zaid ibnu Khalid Al-Zuhani, dari Ali ibnu Husain, dari ayahnya, dari Ali, yaitu secara marfu, yaitu artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia telah dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah, dan jika Dajjal keluar, maka ia dipelihara daripada fitnahnya.
Dan dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dari Madan ibnu Abdul Talah dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surat Al-Kahfi, maka dia dipelihara daripada fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku seiman, demikianlah keterangan tentang kisah kemunculan Dajjal dan ciri-ciri Dajjal serta terbunuhnya Dajjal berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya dari segala fitnah Dajjal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.